is in the bag, or stock is attached. Head is matted black. Baiklah anak-anak, untuk menentukan jarak titik ke garis ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, jarak itu harus yang terpendek. Yang kedua, jarak itu harus tegak lurus. Artinya di sini supaya jarak itu terpendek maka harus tegak lurus dengan garis. Ini adalah intinya. Jadi nanti di soal ketika kita mau menentukan jarak titik ke garis, dia harus tegak lurus dengan garis tersebut. Nah, kita misalkan ya, ada sebuah titik P, kemudian ada garis G. Yang namanya tegak lurus berarti itu kan nanti perpotongannya harus membentuk sudut 90 derajat, atau misalkan biasanya dibuat seperti ini. Nah, oke. Nah, berarti ini adalah titik P, ini titik G. Nah, kita tarik garis. Nah, inilah perpotongannya yang kita sebut dengan P aksen, atau sering dikatakan proyeksi titik P terhadap garis G. Nah, kemudian garis yang kita hubungkan tadi itu kita misalkan atau kita sebut sebagai D, atau jarak titik P terhadap garis G. Inilah yang mau kita cari. Nah, kalau misalkan kita lihat proyeksi antara titik P terhadap garis G yaitu P aksen, dan kemudian kalau kita lihat kondisinya ini sebenarnya membentuk segitiga ya, membentuk segitiga. Itu bisa Bapak gambar ulang ya. Gambar ulang seperti ini. Ini garisnya tadi, ini titik P. Nah, kita buat garis bantu yang ini, terus yang ini ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sebuah segitiga. Nah, sebuah segitiga, maka untuk menentukan jarak dari titik P ke garis G itu bisa menggunakan atau berhubungan dengan segitiga. Yang pertama nanti bisa menggunakan teorema Pythagoras. Ketika apa? Ketika nanti segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Yang kedua bisa menggunakan aturan luas ya. Artinya ini nanti perbandingan luas dua segitiga. Yang ketiga nanti bisa menggunakan aturan kosinus. Kita akan bahas satu per satu. Baiklah anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana menggunakan aturan luas. Dan Bapak anggap Pythagoras kalian sudah paham, karena pada pelajaran sebelumnya kita sudah bahas Pythagoras. Nah, sekarang kita menggunakan aturan luas. Nah, aturan luas ini kita membandingkan luas dua segitiga, tapi dalam satu gambar. Nah, sebagai contoh, misalkan kita mau menentukan jarak titik ya, yang ini ya, titik ini ke garis yang ini. Nah, ini adalah garisnya, kemudian tadi inilah titiknya. Nah, tadi syaratnya ataupun peraturannya itu bahwa harus tegak lurus. Nah, tegak lurus yang mana? Yang ini dia. Oke, ini dia, berarti inilah sebagai jaraknya. Nah, kita mau mencari D. Nah, untuk mencari D kita gunakan pembandingan dua segitiga. Yang pertama kita pandang dari segitiga ini siku-sikunya di sini ya. A sebagai alas. Oke, A sebagai alas berarti tingginya nanti adalah C, sisi miringnya adalah B. Nah, berarti ketika A sebagai alas bisa kita tuliskan bahwa untuk segitiga yang pertama ya, segitiga yang pertama kita tuliskan rumusnya adalah alas kali tinggi. Tingginya tadi apa? C dibagi 2. Ini rumus luasnya kan? Nah, kemudian kita lihat segitiga yang kedua. Segitiga yang kedua ini kita pandang B sebagai alas, berarti nanti segitiganya ini. Oke, B sebagai alas berarti tingginya adalah D ya, atau garis yang kita tarik tadi dari titik ke garis ini. Oke, berarti untuk segitiga yang kedua itu alasnya adalah B ya. Alas dikali tingginya apa? D bagi 2. Bisa? Nah, di sini kan sama-sama 2. Nah, kita kan mau mencari jarak titik ke garis yaitu D. Nah, kita kan mau mencari D. Berarti untuk mencari D rumusnya adalah D sama dengan dari sini A dikali C per B. Inilah rumusnya. Berarti D itu sama dengan A dikali C per B. Kapan rumus ini digunakan? Yang pertama untuk segitiga siku-siku, yang kedua segitiga sama kaki, yang ketiga segitiga sama sisi, dan yang keempat adalah segitiga sembarang tetapi dengan catatan ada 2 tanda siku-siku seperti ini. Ini tadi ya siku-siku, kemudian di sini juga ada siku-siku. Ingat ya,
Untuk segitiga sembarang, maka harus ada 2 tanda siku-siku baru bisa menggunakan rumus ini atau aturan luas. Nah, kalau misalkan di segitiga sembarang tetapi hanya 1 tanda siku-sikunya, maka rumus ini tidak bisa digunakan. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, baiklah anak-anak, di sini sudah Bapak gambarkan ya, inilah kubusnya dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, kita mau diminta menentukan jarak titik B terhadap garis CE atau C ini disebut dengan diagonal ruang. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu bahwa yang mana letak garis CE. Nah, ya, letak garis CE itu yang ini. Kita tarik garis ya. Garis. Oke, kemudian mana titik B? Titik B yang ini. Nah, berarti kita menghubungkan titik B ini dengan ujung C, kemudian titik B dengan ujung E. Supaya apa? Supaya membentuk segitiga. Oke, ini dia. Oke, ini yang pertama, kemudian ini ya. Nah, apakah ini yang terpendek? Apakah misalnya ketika tarik garis BKC dan BKE ini yang terpendek? Tidak. Yang kedua juga kita harus tahu bahwa harus tegak lurus. Nah, kalau BKC itu tidak tegak lurus, BKE tidak tegak lurus. Maka, mana dia yang tegak lurus? Yang tegak lurus itu adalah yang ini, ya, terhadap garis. Ini dia yang tegak lurus. Oke? Berarti bisa Bapak pindahkan segitiganya, ya, bisa Bapak pindahkan segitiganya jadi seperti ini. Nah, Bapak keluarkan. Ini B, oke, ini C, ini E. Dan inilah yang mau kita cari jaraknya. Ya, mau kita cari, kita misalkan inilah X. Oke. Nah, pertama kita lihat dulu panjang sisi-sisinya. Nah, kalau dia B ke C ini kan 6 cm. Ini berarti 6. Kemudian dari B ke E, B ke E. Nah, kalau kita lihat B ke E ini kan segitiga A B E. A B E. B di sini ini ya. A B E. AB itu 6, AE itu adalah 6, berarti EB ini kan sisi miring. Kita gunakan rumus Pitagoras, rumusnya apa? Berarti 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan berapa? 72. Ini sama juga dengan akar dari 36 kali 2 berapa? 6 akar 2. Berarti AE adalah 6 akar 2, atau di sini BE adalah 6 akar 2. Maaf ya, BE maksud Bapak tadi. BE adalah 6 akar 2. Nah, kalau misalkan kita lihat panjang yang ini EC ya, EC bisa kita cari dengan menghubungkan ya, dengan menghubungkan yang mana? Ini C E G. Ini jadi segitiga ya. Ini. C E G, atau misalkan Bapak pindahkan ya, Bapak hapus ini ya. CEG ya, segitiga CEG, berarti ini gambarnya. Sama ini ya. CEG berarti ini C G E. Oke, CEG EG itu kan sama juga dengan EB atau BE, berarti ini adalah 6 akar 2, sedangkan CG itu adalah 6. Kita mau mencari CE. CE di sini apa? Sisi miring. Maka kita cari ya, kita cari ini ya, akar dari 6 akar 2 kuadratkan tambah 6 pangkat 2. Berapa ini? Akar dari 6 pangkat 2 dikuadratkan berapa? 72 ditambah 6 pangkat 2 36, berarti ini sama juga dengan 108.
108. Berapa 108 akarnya? 36 kali 3 ya. 36 kali 3 berarti ini sama dengan 6 akar 3. Jadi panjang ya garis CE itu adalah 6 akar 3. Nah, sudah dapat ya. Sudah dapat semua panjang sisinya. Ada 6 akar 2 dan 6 akar 3. Oke, ini sudah bisa Bapak hapus ya. Jadi intinya di sini dengan menggunakan cara seperti menentukan jarak titik ke titik kemarin, kamu harus bisa membentuk segitiga ya. Kamu harus bisa membentuk segitiga untuk menentukan panjang sisinya. Oke, kita sudah dapat. Berarti kita sekarang mau mencari ya X ya, atau jarak titik B terhadap garis EC ya, terhadap garis EC ya. Maka bisalah kita gunakan konsep yang tadi ya, bisa kita gunakan konsep yang tadi. Berarti dengan membandingkan luas dua segitiga dari segitiga yang ini. Oke, yang pertama kita pandang bahwa ya, alasnya itu adalah si BC. Ingat ya, alasnya adalah si BC dan kemudian tingginya nanti adalah pasti si BE. Berarti kita tuliskan BC dikali BE ya, luas segitiga apa? Alas kali tinggi bagi 2. Bagi 2 sama dengan yang kedua kita pandang alasnya itu adalah si CE. Berarti kita lihat posisinya melihat itu dari sini. Nah, dari sini. Kalau ini tadi posisinya melihat dari sini. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk segitiga yang kedua alasnya adalah si CE. Berarti alas kali tinggi CE dikali tinggi X. Di sini ya tingginya X per 2. 2-nya habis. Oke, kita mau mencari X. Berarti X sama dengan BC dikali BE bagi CE. Oke? Kita tuliskan ya di sini bawah tindakan. Berarti X sama dengan BC. Berapa BC? BC itu adalah 6 dikali BE. BE 6 akar 2. 6 akar 2 per CE. CE berapa? 6 akar 3 dikali 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar 3. Dari mana ini? Lihat, tadi kan BC berapa? BC 6, BE berapa? BE 6 akar 2, kemudian CE berapa? 6 akar 3. Oke, 6 kali 6 berapa? 6 kali 6, 36 akar 2 ya. 36 akar 2 bagi 6 akar 3. Ini bisa habis ya, atau dibagi berarti X sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Nah, ini kan penyebutnya masih dalam bentuk akar. Berarti kita harus rasionalkan dengan cara apa? Mengalikan dengan sekawannya. Berarti X sama dengan 6 akar 2 per akar 3 dikali dengan akar 3 per akar 3. Oke, berarti ini X sama dengan 6 akar 2 dikali akar 3 berapa? 6 akar 6 ya, 6 akar 6. Berarti ini 6 akar 6 per akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti X sama dengan ini bisa habis 2 akar. Jadi jarak antara titik B terhadap garis CE adalah 2 akar 6. Oke, semoga bisa dipahami. Baiklah anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masih tetap membahas jarak titik ke garis, tetapi dengan menggunakan aturan yang lain. Ya, ini berhubungan dengan kosinus atau kosinus. Jadi ingat, intinya di sini untuk menentukan jarak titik ke garis itu haruslah jarak yang terpendek. Jadi baraknya tidak selamanya nanti dia harus ke tengah-tengah garis tersebut ya. Bisa jadi nanti ke ujung, tetapi dengan catatan harus tegak lurus. Ya, kalau misalkan yang di ujung yang terpendek dan tegak lurus berarti itu adalah jaraknya. Nah, tetapi kalau misalkan harus ke tengah-tengah dia baru terpendek dan tegak lurus, maka itu adalah jaraknya. Jadi ingat, yang pertama dia harus terpendek, yang kedua harus tegak lurus. Kalau salah satunya tidak memenuhi, maka itu tidaklah jaraknya. Berarti kamu harus cari dengan yang lain atau posisi yang lain. Kemudian yang kedua, kamu kondisikan atau kamu gambarkan segitiganya. Nah, kalau dia segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang, dengan catatan yang sembarang di sini adalah harus terbentuk dua
siku-siku atau sudut siku-siku, maka berlakulah rumus yang tadi, aturan luas ya. Kita bandingkan dua luas segitiga tetapi dengan satu gambar segitiga, artinya sudut pandangnya yang berbeda. Oke, semoga bisa dipahami, dan kalaupun masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan sama Bapak atau bisa dilihat sumber yang lain untuk lebih jelasnya. Oke, sekian dan terima kasih.